pertanyaan. Kira-kira Bu, kapan tempat budidaya itu dibangun atau dibuka gitu Bu? Untuk dibangun pertama kali itu pas kalau tidak salah saya 2020 bulan Agustus. Bu, apa tujuan Ibu dan Bapak mendirikan tempat budidaya ikan tersebut? Tujuannya sudah pasti ingin memperbaiki perekonomian. Inilah salah satu bentuk usaha. Kan namanya manusia butuh yang namanya ekonomi. Ya, inilah salah satu usaha. Boleh lagi saya mengajukan pertanyaan Bu untuk mewakilkan teman-teman saya yang mungkin belum dapat hadir pada hari ini. Ada berapa harga jual setiap ikan yang ada di tempat budidaya perikanan Ibu dan Bapak? Untuk jenis-jenisnya ikannya ada banyak dan rata-rata setiap jenis itu harganya beda-beda. Kalau untuk ukuran ikan lele bibit yang ukuran 7 sampai 8 cm itu harganya berkisar antara 250 sampai 350 rupiah. Kalau untuk ikan mas yang ukuran 2 sampai 3 inci itu di harga 1000 sampai 1100. Kalau untuk kalau untuk ikan patin biasanya itu di harga 1000. Berapa lama ikan dapat dipanen dan mungkin dapat dijual kepada konsumen? Untuk ikan dipanen karena kita kan hanya penampung, bukan pembudidaya langsung. Jadi kalau misalkan kita beli dari supplier pertama dari pembibitan, itu biasanya kita tampung di kolam itu kurang lebih 3 hari paling cepat. Tergantung kondisi ikannya. Kalau ikannya sehat bisa dipasarkan 3 hari di kolam bisa langsung dijual. Tapi biasanya paling lama itu sampai 10 hari kalau ikannya ada penyakit, stabil dulu kondisinya baru bisa dikirim. Saya akan melakukan Ibu, jenis ikan apa saja yang dibudidayakan di tempat orang Ibu? Ada ikan emas, ikan nila, ikan bawal, lele, gurami. Kadang kalau ada yang minta dari pasar, kita juga menyediakan belut dan juga ikan hias seperti ikan emas atau ikan nila merah. Jenis ikan yang sering dicari konsumen atau yang paling laris apa? Ikan lele dan patin. Mengapa orang Bapak sama Ibu lebih memilih usaha budidaya ikan? Ya karena faktor yang pertama karena Bapak dia lebih berbakat ya dalam mengurus budidaya ikan. Dia juga sarana prasarana di daerah ini juga tersedia dekat, sumber airnya juga dekat dengan sungai. Kemudian pengirimannya juga tidak begitu jauh, hanya di Pelabuhan Sibolga kan diantar masih terjangkau lah. Baik, di sini saya Bu akan mengajukan pertanyaan dari Rinel karena dia tidak datang. Bagaimana cara Ibu sama Bapak memasarkan ikan yang ada di tempat ikan itu? Untuk pemasarannya itu ada offline dan juga online. Kalau offline-nya itu kita mencari tahu melalui koneksi lah siapa di sini budidaya ikan pembesaran. Karena kan kita kan bibit nih, jadi dicari lah siapa yang punya kolam yang membesarkan, ditawarkan lah. Kemudian ada lagi dengan cara online, dipasarkan di sosial media, di Facebook, di WhatsApp. Kita juga bisa kirim sampai keluar kota. Dan pelanggan paling banyak itu berasal dari Pulau Nias. Terima kasih ya Bu. Makan dalam sehari dan adakah jenis makanan setiap ikan? Kalau jenis makanannya semuanya hampir sama. Kalau makan dalam sehari itu biasanya 2 kali, tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus, nggak hujan, itu 2 kali sehari, pagi sama malam. Tapi kalau hujan, biasanya nggak dikasih makan. Kapan semestinya Ibu mengganti air kolam dan bagaimana cara mengganti? Ya kalau
mengganti air kolam itu biasanya 3 hari sekali. Dan itu pun yang dikuras dasarnya aja, sampai kurang lebih 1/4 air dasarnya itu terkuras. Dia pakai pengkuras, ada khusus pengkurasnya. Jadi kalau udah 1/4 berkurang airnya yang di bawah, baru ditutup lagi terus diganti dengan air baru. Karena biasanya yang kotor itu yang di dasar-dasar, bisa disampaikan dan kotoran. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan dua lagi. Apakah selama Bapak atau Ibu memasarkan ikan pernah mengalami kerugian dan apa faktor yang menyebabkan kerugian Bapak? Iya. Faktor kerugian yang pertama itu kematian ikan ya ketika proses pengiriman. Contohnya ketika mau dikirim ke Pulau Nias, kan cuaca kadang selalu gak bersahabat. Kadang di jalan itu kalau mau ke pulau itu kan memakan waktu sampai kurang lebih 8-11 jam. Jadi packing ikan itu kan kita packing pakai oksigen. Sementara kan oksigen itu ada batas waktunya. Kadang terjadi badai besar atau ombak, depending dulu jalan kapalnya. Bisa sampai nanti 15 jam baru sampai ke Pulau Nias. Oksigen sudah berkurang. Tiba nanti sampai di tempat tujuan ikannya sudah banyak yang mati. Itulah kendalanya. Bagaimana cara Bapak atau Ibu mengatasi kerugian tersebut? Cara mengatasi kerugiannya itu biasanya harganya lah agak dinaikkan.